Pengunduran diri Pilpres hanya untungkan orang-orang berkuasa saja. Wacana ditundanya pemilihan presiden atau Pilpres pada 2024 mendatang mendandakan sebagai bentuk sebuah kekacauan dan sebuah sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pada semuanya telah sepakat bahwa telah berjadwal. Pengamat politik dan pemerhati bangsa Tommy Rashid mengatakan gencarnya wacana Pilpres dan Pileg yang akan ditunda 1-2 tahun yakni tahun 2025 pengunduran diri Pilpres hanya untungkan orang-orang berkuasa saja. Wacana ditundanya pemilihan presiden atau Pilpres pada 2024 mendatang mendandakan sebagai bentuk sebuah kekacauan dan sebuah sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pada semuanya telah sepakat bahwa telah berjadwal. Pengamat politik dan pemerhati bangsa Tommy Rashid mengatakan gencarnya wacana Pilpres dan Pileg yang akan ditunda 1-2 tahun yakni tahun 2025 atau 2026 bahkan hingga 2027 menjadi pertanyaan tersendiri. Padahal jadwal Pilpres dan Pileg sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Bahkan keputusan itu sendiri sudah kesepakatan DPR, Mendagri dan KPU. Tommy menjelaskan presiden hanya bisa menjabat paling lama 2 periode dan itu artinya hanya 10 tahun, tidak lebih dari itu. Kini dimaksudkan agar tidak terjadi otoritarisme dalam kekuasaan dan proses regenerasi terus berjalan. Tommy mengungkapkan, terlihat dari manuver dan tokoh yang berperan di panggung terbaca oleh publik adanya skenario sistematik yang sedang dimainkan untuk memaksa Pilpres dan Pileg diundur. Kalau Pilpres dan Pileg diundur, Pilkada juga akan ikut undur. Kalau jadwal semula Pilkada mundur 1-2 tahun, maka tertundanya Pilpres dan Pileg akan memerlukan penundaan Pilkada bisa 3-5 tahun. Anda bisa bayangkan, jika PJ atau pejabat sementara kepala daerah menjabat selama 3-5 tahun, lebih dari setengah atau bahkan full 1 periode tanpa proses pemilihan dalam pemilu. Tommy juga mempertanyakan siapa yang diuntungkan dengan dimundurkannya pemilu ini. Tentu DPR, DPD RT, DPD akan nemu durian runtuh. Orang-orang di lingkaran kekuasaan akan girang bukan kepalang. Kemudian Tony menerangkan bahwa penundaan pemilu merupakan sikap yang sangat tidak rasional. Pasalnya akan di mana? Di mata publik ini tak lebih dari ambisi berkuasa yang akan meruntuhkan nilai-nilai kehormatan mereka sendiri. Seperti diketahui, isu perpanjangan pemilu kembali muncul setelah kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhammad Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengusulkan penundaan pemilu 2024. Usulan untuk menunda pemilu 2024 disampaikan Caimin setelah menerima para pelaku UMKM, penguasa dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruangan delegasi DPR RI Nusantara 3 Jakarta pada Rabu yang lalu. Dalam hal ini Caimin mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dirinya khawatir jika pemilu tetap digelar 2024 maka akan mengganggu stabilitas ekonomi. Dan seluruh masukan itu diusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun.